miris dengan moral yang terkikis. Kemarin lumayan juga tuh bang, masalah apa yang kita mock up-nya kayak gini nih, ternyata yang nonton juga lumayan. Jadi ternyata perangkat Indonesia itu senang sama keterbukaan sebetulnya. Iya. Walaupun mungkin kita harus benar-benar hati-hati dalam berbicara. Bang, Ya, Kang, yang kiriman nih. aduh, apa tuh? Wow, ini gara-gara kemarin kita nih Bawa kemarin. yang ada apa tuh makan tuh ada yang ngirimin lagi nih. Oh, yang review ke semua kita tuh. Iya. Coba itu kan. Dari mana apa? Dari sponsor ini. Alhamdulillah dari sponsor mah. Dari ini nih, apa namanya? Coba. Nasi liwet. Apa tuh namanya itu tulisannya tadi tuh? Oh, dari Nasi Liwet dan Wiro. Ini alamatnya Jalan Tumenggung Wiradireja, seberang perumahan Tanah Baru Residen. Oh, deket ini ya berarti ya. Mama apa tuh? Asugiri situ. Oh, dekat Asugiri gitu. Iya, sekitar situ. Apa itu? Lawannya apa tuh? Dari namanya nasi liwet kayaknya sih nasi liwet. Dari namanya. Alhamdulillah berkah. Wih, Betawi bener, jengkol bang. Oh ini beneran ini. Jengkol, tahu. Pakai tempat nggak pakai daun pisang nih. teri. Mantap nih kalau pakai daun pisang nih. Ini teri Medan nih, Teri Medan, teri nasi, teri Medan. Jadi dari mana tuh? Dari Nasi Liwet dan Wiro, Jalan Tumenggung Wiradireja, seberang perumahan Tanah Baru Residen. Yuk, makasih Dan Wiro. Makasih. Mantap nih, mantap. Makasih nih udah support kita nih di acara acara sore hari obrolan santai. Tapi ini bukan semata-mata ingin yang lainnya nonton atau penonton setia MDB Radio atau media digital untuk kirim-kirim makanan juga. Tapi kalau mau ngirim ya nggak apa-apa juga sih. Dat, tolong ambil itu Dat. Kobokan. Apa? Kobokan. Oh. Kobokannya harus kobokan, cuci tangan yang bersih. Iya. Lagi musim corona. Iya. Kalau dapat Corolas yang ngirimin nggak apa-apa. Kalau dapatnya corona, udah lebih murah. Penyakit pula. Corona 2000. Terima kasih. Minumnya mana gue? Kagak minum repot ini. Ini ada jengkinya nih, jengkinya. Jengkri. Oh bro, Ada jengkinya. Kancing lepis. tapi pedesnya kemarin ini. Wah. Monyet. Wah ini apa nih gelasnya Gun? Sponsor juga? Nah, kemarin kan dari Coba lihat sini gelasnya. Di sekolah mana? Sekolah SMK Kosgoro ya? Dari SMK Kosgoro Bogor, SM Kustik Imperfect Indonesia Prevasius Fantastic Kultur 2020. acara kemarin. Acara kemarin. Yang Oh jadi wali kota SMK datang. Oh Pak Bima Arya sempat datang ya. Iya, wali kota datang kemarin. Bagus tuh kalau begitu, jadi tidak apa dengan ada acaranya seperti ini di tiap sekolahan, mudah-mudahan Dinas Pendidikan Kota Bogor nih supaya bisa mengurangi tawuran yang merajalela saat ini kan. Khususnya di Bogor nih, udah Ada yang stagnasan, ada yang tangannya putus, Iya. ada yang apa, mikir bro, lu jangan tawaran aja, masa depan pikirin, iya kan, lu laki-laki tuh pasti bakal punya anak, jadi kepala rumah tangga, harus lebih cerdas, Betul. gitu, oh gitu tuh, jadi mantep nih omongan ini. Dan sebelumnya kita langsung buka aja bang, acara sore hari obrolan santai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kurniawan Adil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Nah di sore hari ini yang kedua kalinya kita mock up-nya atau format mejanya seperti ini nih. Kemarin kita coba tuh tentang review dari episode pertama kita nih acara sore hari obrolan santai yang selesai dengan sampai apa Yang terakhir video. Tapi ternyata sebelum diberesin nggak taunya ada lagi kiriman. Nasi liwet. Ada sebenarnya di setting, tapi kirimannya benar. Acaranya kita memang pengen seperti ini sekarang, nggak terlalu formal di sambil siaran radio. Kita tetap ini live di radio juga dan juga di YouTube Media Digital Bogor. Di depan ruang tamu kita juga ada beberapa tamu besar seperti Dodi Irawan, terus ada Rizal dari Bank Mega ya. Ya. Rizal dari Bank Mega sama Bang Wawan. Wawan juga dari
Dari tadi. kiri. Dari Asogiri. Jadi sorry, mohon maaf kalau kita sambil makan lagi nih. Habis enak coy, jengkol ini jengkol. Nah bang, sebelum kita mulai makan atau kita ngobrol sambil makan, ini akan kita bahas adalah tentang merajalelanya penculikan yang mengambil Organ tubuh. Bagian dalam ya. Bagian dalam. Dan terakhir malah ada orang tua yang minta pertolongan atau bantuan dari Bang Hotman, salah satu pengacara sangat terkenal di Indonesia. Datang ke Jakarta. Hotman pada Sutapia. Iya, beliau, ibu tersebut, keluarga tersebut minta tolong sama Hotman untuk, tapi nggak tahu entah itu memang anaknya penculikan organ atau apa. Tapi saat ini di Indonesia tentang penculikan anak, penjualan organ tubuh sangat luar biasa. Nah, menurut Bang Ewin nih, kejadian kayak gini gimana? Ini apa kembali masalah moral lagi? Ini sambil dikunyah nih ya. Gimana? Ini bukan moral lagi namanya. Ini sorry sambil makan ya bro. Jadi gimana bang? Sudah seperti kayak ada sekte gitu. Jadi kayak ada penyembahan kepada setan udah. Enggak, dengar-dengar katanya miliaran bang harganya bang. Miliaran. Ya, kalau bicara sekte kan mungkin nggak miliaran, ini kayak pencakokan gitu. Dijual ya. Mungkin kemungkinan Iya. besar saat ini memang lagi ditangkap, pasti pihak kepolisian sedang menangani seperti kasus LL atau Ahmad Fattah kemarin, ya kan? Tapi menurut abang gimana bang? Apa ini kembali ke moral lagi yang tadi saya bilang atau gimana bang? Bismillah. Ya. Moral sudah merosot, keimanan sudah tidak ada. Ini sekarang sudah menjurus kepada pembunuhan, penjualan organ tubuh. Itu sepertinya manusia sudah tidak berharga lagi ya. Iya, semakin uang kayaknya dianggap berkuasa, malah jadi nyawa tidak ada harganya. Kata lagu nih Astria, lagi-lagi uang. Tapi ini ngomong-ngomong, gila bro, enak banget nasi uduknya berasa, Sambalnya pedas. jengkolnya berasa, sambalnya pedas, tempe tahunya Bogor banget. Lanjut, kalau menurut Gunawan gimana Gunawan? Masalah ini. Ya kalau dari nilai nominal kan gede itu angkanya. Ada yang 1 miliar dan kemarin kan yang kecil ya bang ya, sekitar 6 juta satu orang. Dia ditargetkan 5 orang, 5 anak. Sepertinya kayak lagi ekonomi, masalah ekonomi jadinya. Apa-apa kan segala uang, apa-apa duit. Ya mau nggak mau mungkin dengan cara yang gampang, dengan bujuk-bujuk yang cepat dapat duit, nggak tahu resikonya, dan ngelihat si korbannya dia nggak tahu bodo amat, ini gue dapat duit. Ya itu dia, mungkin masalah ekonomi, kesenjangan ekonomi. Jadi masyarakat yang mungkin tidak ada pekerjaan, putus asa, cari yang cara gampang aja lah. Ini ditangkap penadahnya itu ya, nyuruhnya. Iya. Galak, ditangkap. Menurut abang sadis nih ya? Bukan sadis lagi ini udah betul-betul biadab. Kalau menurut saya, pembunuhan dan pengambilan organ ini cukup sadis. Tapi sangat sadis lagi jika Anda wakil rakyat mengkorupsi uang rakyat. Itu Anda lebih jahat lagi. Bukan begitu Pak? Inilah. Ini sama seperti sebenarnya dalangnya tuh ya Anda juga. Akibat dari perbuatan Anda sebagai pimpinan negara ini, wakil rakyat. Nah, Iya, banyak pengangguran jadi. nah, Anda tidak bisa menerapkan manajemen yang baik, strategi yang baik, pengelolaan ekonomi yang baik kepada masyarakat. Masyarakat mengeluh, boro-boro bisa Anda tanggapin, Anda berikan solusi, apalagi dibantu langsung. Akhirnya masyarakat ya mencari jalan mereka sendiri-sendiri. Dengan caranya sendiri. Masuklah ini biang kerok Ya, ini benar. menawarkan imbalan yang besar Iya. untuk organ tubuh. Bayangin saja, hanya untuk disuruh diculik. Seperti yang di TV kita lihat, ibu-ibu pura-pura gila, ditargetkan menculik anak kecil 5 orang. Seperti Gunawan bilang Iya, tadi, 5 orang anak, satu anak 6 juta. bayar 6 juta. Padahal Kali 5 infonya dia jual itu apa yang Nah, orang gila yang tampang kayak gitu tuh, kayak nggak normal gitu. 6 juta dianggap itu besar. Kali 5 udah 30 juta. Ya. Bayangin kalau harga sebenarnya satu anak saja 1 miliar. Tawan duitnya itu. Uang 6 juta dibanding 1 miliar kan jauh. betul
Karena memang segitu pun 6 juta saja nggak bisa untuk mendapatkannya. Dianggapkan besar sama dia. Betul. Dia lakonin. Untuk Mau pura-pura jadi orang gila kayak menjadi apa kayak, yang penting dia dapat uang. Pemikirannya begitu. Entah video yang kita lihat hoax atau tidak, tetapi memang sangat jelas bahwa si anak tersebut itu jahitannya jahitan luar biasa, Bang. Iya. Asal kasar Kasar sekali gitu kan. Kalau memang dia kecelakaan atau memang itu dokter atau apa, itu kasar sekali. Tidak mungkin lah misalnya operasi usus buntu atau yang lainnya kan tidak seperti itu. Nah, kembali lagi kepada ini nih, Gunawan kamu punya anak kecil ya? Ya. Khawatir banget nggak sih yang kayak gini? Buset. Bukan khawatir lagi. Tak meleng sedikit takutnya ya lagi apes apa gimana, kita nggak tahu. Ya kayak gitu. Kayak kemarin itu kan rata-rata dia dari Kalimantan. Ya kita jangan menang-menang daerah di luar sana. Kita masa di sana itu Jauh ya. Kita kan minimal harus waspada. Kita jagain anak atau jemput sekolah, minimal kalau keluar ya jangan tengah lah, minimal 5 menit 10 menit nggak kelihatan, minimal dipantau. Jangan fokus sama gadget ya. Iya, apalagi sekarang emak-emak kan biasanya udah anteng sama TikTok gitulah, sama gadget gitu kan. Udah sibuk anaknya kemana-mana nggak tahu. Udah anteng nggak nangis aja, mencari. Lagi kan kata abang tadi, orang-orang yang nyamar orang gila. Dan sekarang kan banyak di jalanan yang dikata bapak polisi yang benar-benar sehat dibilang gila. Nah ini yang pura-pura gila ya nyulik anak, dan yang sisi lain gilanya ya gila begitu. Nah, kalau abang dong, ini dari awal selalu kita bicarakan masalah moral, mirisnya moral di negeri kita ini. Padahal di negeri kita ini berdasarkan Pancasila yang sangat luar biasa. Para founding father negeri ini luar biasa, ya kan? Tapi ada juga bang yang berusaha untuk mengganti atau merubah, ya kan, garis-garis besar haluan negara kita. Nah, menurut abang, orang-orang yang ingin merubah ini sebetulnya hanya ingin kemajuan atau memang mereka hanya ingin berkuasa gitu? Maksudnya ingin berkuasa di zamannya dia gitu? Jadi bermula dari ketidaktahuan, tapi tidak ada usaha untuk mencari tahu, tidak ada berusaha untuk memperbaiki. Memang kalau kita perhatikan ya, dasar negara kita ini Pancasila. Lambang kejayaan bangsa kita, lambang negara kita ini Garuda Pancasila. Ya. Itu penuh dengan misteri, penuh dengan kerahasiaan. Belum ada yang terpecahkan. Nah, itu makanya dikatakan dia falsafah kita, acuan kita. Itu falsafah itu ada isinya. Namanya juga falsafah. Namanya falsafah. Itu ada isinya. Bunyi falsafah itu apa? Nah, maksudnya apa? Kesimpulannya apa? Kemudian manifestasinya, perwujudan dari falsafah itu apa gitu maksudnya. Itulah yang sebenarnya harus dijalankan. Ya karena nggak tahu, dia pikir susah-susah amat. Dia cari yang gampang-gampang. Dia meniru berkiblat kepada negara lain seperti negara komunis atau negara Dan bangga banget bang mereka. negara liberal. Kan berkali-kali udah kita bilangin. Kalau Anda itu seorang Kristen, jangan tiru itu negara Amerika. Betul. Kalau Anda itu seorang Muslim, jangan berkiblat meniru itu Arab. Hindu begitu juga, jangan tiru itu India, jangan contoh itu Cina. Kalau Anda Buddha, nggak ada gunanya. Jadi Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, Indonesia. Indonesia ini sudah merangkum keseluruhan. Tapi saya setuju dengan omongan abang kemarin. Tidak juga harus jadi agama itu jadi agama Nusantara. Ya kan bang? Tidak ada agama Nusantara. Di luar yang baik-baik kita ambil. Itu orang-orang yang membuat itu hanya membuat kamuflase untuk kepentingan mereka saja. Hanya untuk kepentingan mereka, kelompok-kelompok mereka. Karena tidak tahunya itu tadi. Betul. Kemudian mencari muka kepada pemimpin, ya. Betul. Supaya mendapatkan uang, mendapatkan perhatian, mendapatkan jabatan, kedudukan dan segala macam. Dia katakanlah ada agama Nusantara, nggak ada. Nggak ada bang. Memang ada bentuk kita badan atau lembaga kerukunan antar umat beragama. Bukan berarti kerukunan antar umat beragama itu adalah perwujudan dari agama Nusantara, bukan. Maksudnya ditemukan benang merah, ya. Ditemukan satu kaitan yang erat antara kelompok agama yang ada di negara kita ini 5, ya, kita yang 5 ini
temukan kaitannya yang erat. Jadi nanti terwujud hubungan yang baik, Betul. kerukunan yang baik antara agama ini. Betul. Nah itu pemersatunya itu Garuda. Betul. Ini karena nggak ketemu, dia pikir, oh ini program untuk membuat agama Nusantara ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi logikanya Sama. gitulah bahwa Pancasila sendiri ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ada bang yang kemarin yang mengatakan bahwa musuh besar Pancasila adalah agama. Nah itu yang cara satu itu dari Bahkan ternyata ada juga bantahan bahwa ada agama baru, agama tinggi. agama itu. Iya kan kasarnya gini, katanya yang mengatakan musuh besar Pancasila itu agama, katanya agamanya tinggi. Saya bingung, memang ada agama tinggi. Dan untuk media pendengar media digital Bogor atau pengunjung setia media digital Bogor, media digital Bogor dan MDB Radio, tentunya Anda jangan berpikir macam-macam di acara sore hari obrolan santai ini, karena kita tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan seorang, atau speak, memojokkan seseorang, ataupun hal-hal lain yang merugikan orang banyak. Ya. Jadi kalau Anda merasa acara ini kurang pantas Anda dengarkan, ya udah nggak usah dengarkan, matikan atau pindah ke channel lain. Tetapi tetap saja harus jangan lupa subscribe, like, atau memberikan komentar supaya acara kita nanti seperti apa. Dan kita akan sudahi dulu sesi pertama ya Bang, karena kita harus Cuci tangan. Alhamdulillah berkah dari Nasi Liwet Dan Wiro. Denwiro. Terima kasih banyak untuk owner daripada Nasi Liwet Denwiro yang ada di Jalan Tumenggung, Wiradireja, di seberang perumahan Tanah Baru, Residen. Perumahan Tanah Baru Residen, Nasi Liwet Denwiro. khusus untuk masyarakat Kota Bogor dan mungkin masyarakat Jabodetabek atau masyarakat Indonesia yang sedang berkunjung di Bogor, jangan lupa. Mampir-mampir. Ini nikmat banget, tidak bohong, ya kan, tidak fitnah dan tidak menjelek-jelekan, tapi ini nikmat banget. Dan jujur saja agak kurang saya Bang nasinya. Kurang banyak. Dari semua ini nggak ada kurangnya, cuma satu kurang banyak. Kurang banyak nasi. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya. Masih tetap bersama saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, kita cuci tangan dulu. Ya, kembali lagi bersama kami di acara sore hari obrolan santai yang kami singkat dengan Asoy Osai. Masih bersama saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Dan di sesi pertama kita sambil makan. Sekarang sesi kedua kita makan, ngopi, dan sambil merokok. Jadi mohon maaf jika Anda yang berkunjung di channel media digital Bogor dan MDB Radio, mohon maaf jika kami di acara ini tuh sambil makan, sambil merokok gitu kan. Dan tadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Nasi Liwet Denwiro ya, itu luar biasa sekali, dan juga SMK Kosgoro Bogor ya kan, dengan SMK akustiknya ini juga terima kasih atas cindera matanya. Cindera mata. Jadi kita kembali lagi masih bersama saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Nah, jadi kembali ke pokok bahasan kita nih, kita kasih judul mungkin bahaya moral atau apa nih tentang penculikan anak ini. Judulnya apa kira-kira yang bagus ya? Ya itu lanjutan dari judul miris dengan moral yang terkikis. Iya. Itu lanjutannya itulah. Part 2 dong berarti. Jadi part 2. Miris dengan Moral yang terkikis. Dan memang belakangan ini memang banyak kita temui di mana-mana moral-moral segala macam ini luar biasa Bang. Iya. Kelihatan gue biar kelihatan baru makan. Masa ada sesi buat besok. Jadi saya sih bagaimana ya? Karena susah juga Bang, karena katanya kan dulu ada janji-janji bahwa ekonomi kita akan naik di atas 5%. Tapi pada saat hanya mencapai 5%, ya kita katanya jangan serakah. Jangan takabur dan kufur nikmat gitu kan. Tapi ternyata nih jadi beban berat buat pihak kepolisian ya kan, atau aparat hukum negeri ini, karena ini makin kacau belahau nih kalau saya bilang. Malah janjinya bulan 2 2020 ini ada tunjangan katanya untuk masyarakat yang pengangguran yang tidak ada pekerjaan. Oh diundur Bang, diundur. Katanya Maret.
Maret. Nanti kita lihat Kita setelah lihat lah Maret. Maret ini. Maret mungkin nanti jadi April ya, tapi kan ekonomi Indonesia ya memang seperti itu. Ketika kita jangan over nikmat. Kalau ngomong masalah ekonomi, mendingan kayak kita aja deh, ya kan? Cuman ngobrol santai, ya siapa tahu didengar, alhamdulillah bermanfaat. Ada yang ngirim makanan. Ada yang ngirim makanan, ya kan? Kita berbuat baik aja. Dan acara ini juga kan kita tidak pernah memojokkan seorang, Ya. ya kan? Memfitnah orang, hate speak, apalagi menjelek-jelekan orang. Karena menurut kita yang jelek lo aja bro, gua mah nggak jelek. Itu aja kali. Terus nih Gunawan ini kan dulu pernah kerja di leasing, ya kan, lembaga pembiayaan. Nah pada saat zamannya Gunawan kan belum lama juga nih Gunawan berhenti nih, Iya. ya kan, sebelum akhirnya mau jadi YouTuber bareng media digital Bogor. Nah menurut Gunawan sih pada saat itu memang udah sulit nggak sih pada saat penagihan ini? Ya dari para konsumen biasanya itu dia mulai pinter, berkelit dan mulai ya ekonomi susah, undur gajian, PHK, apalagi yang daerah Bogor sekarang ini banyak daerah pabrik. Yang di PHK. Nah berkurang lah buat penghasilan, mau nggak mau ada yang menyerahkan lah atau yang minta waktu, ya banyak lah jenisnya. Merosot ya, dalam arti kasar memang sangat merosot. Nah kalau Bang Bun sendiri melihat fenomena ekonomi negeri ini dan moral negeri ini, terlebih sekarang ini dengan tadi 6 juta satu anak, ya kan, targetnya 5 anak jadi 30 juta, padahal dia nggak tahu bahwa sebenarnya itu organ tubuh itu dijual sampai miliaran. Nah menurut abang gimana? Ini Bang, kita sudah sulit menggunakan akal sehat kalau sudah melihat situasi yang seperti ini. Ini dibilang udah tidak ada kemanusiaan, melebihi dari itu. Dibilang biadab, sudah melebihi dari itu. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab sekarang kayaknya sudah terkikis, pasti agak sirna nih. Cina, di negeri Cina, kalau kita lihat entah hoak, entah enggak ya, tapi kita lihat itu di video-video banyak, di berita-berita banyak sosial. Nah, mereka bukan saja memakan seperti yang kita dengar binatang, penyebab Hidup-hidup dari, lagi. virus corona ini, penyebab dari virus corona ini, tapi memakan janin. Tapi janinnya itu bukan karena penculikan, bukan sudah hidup gitu dibunuh, tapi hasil dari aborsi, dilegalkan. hasil dari hubungan yang tidak resmi, ya, yang tidak diinginkan dari kedua orang tuanya. Kalau ini kan enggak, anak yang benar masih sehat, masih sekolah, bagus-bagus ya, diambil, diculik, dibelah, dibunuh, total dibunuh. Dan kita pun nggak pantas Bang, nanti pun di video ini kita sajikan informasi itu kayaknya nggak Sadis. pantas, karena terlalu sadis. Iya. Terus yang kejamnya lagi, kalau dikubur tuh bekas badannya masih mendingan, dibuang ke kali. Ya. Nanti kita lihat kan dibuang di kali, terapung, dikirain orang anak yang hanyut atau tenggelam. Ya, diobatin sama mereka. Diusahakan Sampai agar tenggelam. Dikiranya habis kelelep keminum air. Kucuk begitu, ya nggak turun airnya. Lo orang udah jadi mayat kok. Iya. Karena pakai baju nggak kelihatan, Betul. dibuka bajunya, jahitan semuanya. Ampun. Gila. Jenis laki-laki. Memang semoga saja aparat hukum negeri ini, terutama Bapak Kepolisian ini, bisa benar-benar mengungkap tuntas lah hal kayak gini, karena saya pribadi masih punya anak kecil. Sama, saya juga. Iya kan? Jadi khawatir, kita sangat khawatir. Jadi kayak merasa tidak aman gitu kan dengan hal ini. Dan untuk Anda para penculik dan para penjahat, ya kan, mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala dan mati aja dulu. Malu kita. Jadi malu. kasar saja bahasa ini, mati aja dulu. Ya kan, dia kesel kita kan. Negara yang mayoritas dominan muslim. Ya. Tapi perbuatannya sekejam itu. Pancasila aja Pak kan Bang, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dia. Gitu kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mana beradab? Mana beradab? Ini kan sudah Nggak biadab. beradab. Nggak ada yang Dan biadab. ini juga bisa memecah belah persatuan Indonesia Bang, karena bisa saja mereka alasannya, oh ini yang ngabisin wilayah sana, ya kan, wilayah sini, bisa saja Bang. Inilah yang seperti yang sesi-sesi kemarin yang kita talaah, sudah kita bedah ya, kita buka. Dulu, kalau nanti terus kesenjangan ekonomi terus-terusan begini, berlanjut terus begini, jangankan yang mengaku-mengaku raja, Betul. yang pikirannya sudah miring ya, kelak nanti akan bermunculan lagi hal-hal yang lebih fantastis biadabnya lagi, yang tidak ada lagi berperi kemanusiaannya lagi.
Pertama, mereka butuh kekuasaan. Betul. Mereka butuh status ekonomi sosialnya yang tinggi. Nah ini udah merosot moral. Betul. Udah nggak baik, udah melenceng dari Pancasila. Kemudian lagi sekarang muncul lagi sudah penculikan sekaligus pembunuhan dan penjualan organ tubuh. Betul. Ini semua rentetan dari kesenjangan ekonomi yang tidak henti-hentinya. Sehingga terkikislah moral itu sendiri. Habis itu semuanya. Nanti kalau sudah klimaks, ini yang kita khawatirkan, klimaks ini. Terjadi reformasi besar lagi. Dari segala penjuru sudut desa, daerah, masuk ke kota. Waduh, apalagi kejadiannya kita nggak ngerti. Kalau sudah goyang pemerintah. Pasti. Jangan banyak janji lah, tolong jangan banyak janji. Tolong diaktualisasikan, ya, diwujudkan janji-janji itu sedikit-sedikit saja. Dan dari dua peristiwa yang mungkin lebih dari dua, tapi yang beredar saat di sosial media kan semua dari Kalimantan ya. Bakal calon ibu kota negara terbaru. Ini kan bisa saja tadi merusak di sila ketiga Persatuan Indonesia. Bisa saja. Wah, ini gara-gara tidak senang dengan pemimpin sekarang, sehingga penculikannya di Kalimantan saja. Kan bisa saja, Bang. Mudah-mudahan kita semua cerdas, ya kan, tidak termakan hoax, tidak termakan hasutan, ya kan. Kita percayakan kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia dan aparat hukum Indonesia ini untuk benar-benar melindungi secepat masyarakat, mungkin, ya kan, secepat mungkin memberantas ini oknum-oknum tersebut ini. Nah, terakhir nih, Bang, karena kayaknya sih udah cukup lumayan, perlu juga ada began nih, kebanyakan ngobrol. Nah, kalau menurut Gunawan tadi barusan Abang, kalau menurut Gunawan, harapan ke depan negeri yang katanya subur ini gimana menurut Gunawan? Ya kata Abang tadi bilang, capailah perekonomian kita agar masyarakat kita tidak ada berpikir yang moral yang merosot itu ya Bang ya. Tingkatkanlah ekonomi. Jangan janji-janji doang. Ya, jangan janji-janji. Jadi masyarakat yang merasa punya pemerintah bisa mengandalkan pemerintah. Jadi dengan adanya terjadi penculikan kayak gini kan, masyarakat ngambil cara sendiri, jalan sendiri. Nanti gue bisa hidup. Dan dari kayak penculikan gitu yang tersebar di video-video, mudah-mudahan itu hoax. Tapi dari masyarakat jangan menganggap hoax, tapi lengah untuk mengawasi anak. Tetap waspada walaupun itu hoax. Ya itu mungkin bisa terjadi karena yang penculikan dari dulu emang ada. Jangan sampai kita santai-santai, anak kita hilang. Kesenjangan ekonomi ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Ya, betul. Ya, jadi dia manfaatkan kesenjangan, namanya kesenjangan ya. Senjangnya ini dia masuk ke situ, mengiming-imingkan uang yang besar, yang banyak. Kita lagi butuh. Gampang orang Kita lagi butuh. Yang butuh ini nekat. Kalau sudah urusan perut, orang nekat. Ya, belum lama adalah tentang TKI yang disekap, ya kan, dijanjikan iming-iming, akhirnya alhamdulillah pihak kepolisian sudah bisa membatalkan itu, menggagalkan penyeludupan TKI tadi. Sekarang masalah penjualan organ, penculikan anak-anak di bawah 5 tahun tadi. Dan bahkan sudah beberapa kali di media massa juga ataupun media sosial yang anak-anak tersebut berhasil dia meloloskan diri, pulang sekolah, ya kan, berhasil meloloskan diri. Bahkan kemarin juga ada di salah satu grup WhatsApp itu di daerah Jawa Barat sudah terjadi, di Bali juga sudah terjadi. Jadi mudah-mudahan, saya sih berharap, kalau saya nih Gunawan Bang Win, saya berharap negeri yang katanya subur ini ke depan jauh lebih baik lagi, dan kita boleh memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal yang baik, tetapi jangan asal telan informasi. Selidiki dulu informasi tersebut, apakah informasi ini wajib kita sebarluaskan atau pantas kita sebarluaskan, atau hanya internal kita saja. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan semuanya, saya mohon jangan pernah menyebar hal-hal yang sadisme. Boleh kita menyebarluaskan informasi, tapi kayak ya anak bayi yang dijahit itu, ya, yang diambil organnya, kalau bisa di blur lah. Udah canggih kok aplikasi di handphone, di blur gitu kan, jangan sampai kita melihatnya juga jadi sadis. Jadi sadisme itu nanti akhirnya jadi hal-hal yang, ya sekarang juga ada hal yang luar biasa nih, yang sadisnya itu apa sih namanya, selain kaki itu kan, yang dari salah satu sosial media juga Bang, itu mereka disuruh loncat kemudian diselengkat dari belakang. Itu kan juga challenge itu kan juga sadis. Ada satu aplikasi itu. Nah, saya sih berharap kami di
Mini Studio Media Digital Bogor atau MDB Radio memohon kepada para pengunjung Media Digital Bogor di channel YouTube ini, dan kita juga di channel TV News karena kita sudah bekerja sama sejak kemarin. Mohon jangan memanfaatkan teknologi informasi ini hanya untuk kesenangan pribadi. Keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi, kesenangan pribadi, ya kan, asal share, Iya. ya kan, hoax apa enggak, share aja, yang penting berkomunikasi, enggak begitu. Disaring dulu sumbernya, ya kan, kalau memang itu benar, wajib, tadi saya bilang wajib untuk di-share, kita share. Kalau enggak, jangan di-share. Ya begitu, kayaknya sudah cukup panjang Bang pembicaraan kita hari ini, dan sekali lagi terima kasih kepada sponsor, yaitu Nasi Liwet Dan Wiro Den Wiro yang ada di Jalan Temenggung Wiradirja di seberang perumahan Tanah Baru Presiden. serta SMK Kosgoro Bogor yang telah memberikan gelas nih, merchandise untuk kita gunakan di studio kita, Serta kue-kue. serta kue-kue kemarin ini ya. Terima kasih, dan sekali lagi bahwa acara ini bukan untuk menjelek-jelekan, hate speak, memojokkan atau membuat orang merasa sakit hati dan negatif lah, enggak, kita nggak seperti itu. Acara sore hari obrolan santai ini atau osai-osai, kita ingin sama-sama kita dewasa ngobrol dan mencerna semuanya, syukur-syukur jadi sebuah kebaikan. Ya, dengan saya Kurniawan, Saya Bang Min. Saya Gunawan. kita ketemu lagi di episode berikutnya di Media Digital Bogor dan News TV tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila ya, semakin baik gitu ya.